Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darius Bunga, NIM 23044411119 dari kelas 2C. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan perintah DML, yaitu insert, select, update, dan delete. Kemudian yang pertama, kita masuk di aplikasi SAM terlebih dahulu, kemudian di bagian MySQL kita klik start. Lalu tekan tombol Windows plus R. Kemudian di sini CL lalu enter. Di sini kita masuk di bagian CMD-nya. Kemudian di sini pertama kita ketik cd titik-titik, lalu cd titik-titik, kemudian cd SAM, lalu cd MySQL. Kemudian untuk mengaktifkannya kita bisa masukkan ketik MySQL urut. Jika ada tulisan welcome, berarti sudah aktif atau sudah bisa dilanjutkan. Kemudian pertama kita lihat dulu tabel database-nya di awal dengan cara show database. Di sini masih belum ada database-nya. Kemudian di sini kita akan membuat database baru. Caranya create database, kemudian nama database yang ingin kita masukkan. Misalnya di sini kita pakai mahasiswa 1. Lalu titik koma, kemudian enter. Kemudian untuk melihat database yang sudah kita buat tadi, kita bisa masukkan perintah show database. Maka database yang sudah kita buat tadi sudah ada di dalam tabel database. Kemudian di sini kita masukkan perintah use mahasiswa 1 atau nama database-nya. Di sini kita akan memasukkan dengan cara create table data diri. Di sini kita akan memasukkan data-data database-nya. Kemudian di sini kita masukkan ada nomor, dia tipe datanya integer. Kemudian ada nama siswa, tipe datanya varchar. Lalu NIS, dia tipenya integer. Di sini kita pakai primary key-nya di bagian NIS ya. Atau primary key itu data yang tidak boleh sama antara yang satu atau yang lainnya. Kemudian ada kelas varchar. Kemudian jurusan, dia tipenya varchar juga. Lalu ada tempat lahir. Lalu ada juga tanggal, bulan, dan juga tahun lahir ya. Kemudian di sini ada jenis kelamin juga di tipe datanya varchar. Begitupun seterusnya. Ada juga alamat. Kemudian ada agama. Kemudian ada nomor HP atau HP. Lalu sini ada WA. Kemudian ada yang terakhir, ada nama sekolah. Di tipe datanya varchar. Titik koma. Kemudian untuk melihat tabel yang sudah mau kita buat tadi, kita bisa masukkan perintah dash data diri, artinya data dirinya yang tadi, kemudian enter. Di sini akan muncul nama datanya, tipenya, ada, dan lain-lain. Kemudian di sini kita akan masukkan perintah insert into data diri value, artinya di sini kita akan memasukkan kita akan mengisi tabel di antara field yang
sudah. Di sini selanjutnya kita perhatikan saja videonya. Dan jangan lupa lagi untuk di bagian insert into data diri yang kedua, kita pakai nomornya itu yang kedua juga ya, agar tidak sama atau lebih bagus. Di sini tadi kita pakai di bagian HP dan W itu kita tipe datanya itu varchar, agar bagian nolnya ketika kita masukkan nomor HP atau WA itu dia muncul. Jadi kita tadi pakai tipe datanya varchar ya. Di setiap isi-isinya kita pakai tanda kutip dia awalan dan akhirnya, lalu kita pakai koma lagi. Kemudian untuk melihat nantinya kita perhatikan saja video berikutnya. Di sini masih proses kita memasukkan atau mengisi data-data dari field yang data diri yang sudah kita buat sebelumnya. Kita pakai sampai nomor 5 saja ya. Di sini ada nomor terakhir yaitu nomor 5. Kita masukkan dulu datanya semua. Kemudian di sini untuk melihat isi dari data diri yang sudah kita masukkan tadi, kita melihat di tabel dengan cara masukkan perintah select from data diri, lalu titik koma kemudian enter. Nah, otomatis akan isi dari data diri yang sudah kita masukkan tadi akan berada di dalam tabel sesuai dengan data-data yang adanya. Kemudian di sini kita bisa mengupdate-nya dari data-data dengan cara masukkan perintah update data diri. Misalnya di sini kita ingin mengganti nama siswa ya. Kita masukkan nama siswa sama dengan terus kita misalnya ingin ganti menjadi Baco di where artinya. Kemudian NIS. Di sini kita mau ganti di bagian NIS nomor 2 ya. Karena bagian NIS itu tidak ada yang sama. Jadi kita pakai NIS. Kemudian klik enter. Lalu untuk melihat hasil update tadi, kita bisa masukkan perintah select from data diri, kemudian titik koma, lalu enter. Maka di bagian nama siswa yang tadi kita sudah update dari Dito menjadi Baco. Kemudian di sini kita akan mengubah kembali seperti semula. Maaf, di sini kita akan misalnya di sini ada agama ya. Misalnya kita bisa menghapus semua data selain agama Islam. Misalnya kita ambil agama Islam ya. Di sini caranya insert
select from data diri where agama, terus masukkan Islam, titik koma, lalu di sini klik enter. Maka di bagian data selain agama Islam itu akan hilang. Contohnya seperti gambar ini. Kemudian untuk mengembalikan seperti semula, kita masukkan saja perintah select from data diri, lalu titik koma, kemudian kita enter saja, maka kembali seperti semula. Kemudian kita masuk misalnya di sini kita ingin menghapus di bagian nomor 4 ya, yaitu Januar Kristerio, dan selanjutnya di bagian data selanjutnya kita pakai perintah delete from data diri, kemudian where, lalu kan di sini kita mau menghapus, misalnya di sini kita menghapus nomor 4 ya, jadi kita masukkan angka 4 di bagian nomor ya, kemudian titik koma lalu enter. Untuk melihat hasil perubahan hasil delete yang sudah kita buat, caranya masukkan perintah select from data diri, lalu titik koma, kemudian enter. Maka di bagian nomor 4 itu akan hilang karena kita sudah memasukkan bagian delete. Kemudian di sini kita menghapus semua data diri dengan cara masukkan perintah drop table data diri, kemudian enter, lalu kita bisa melihat tabelnya apakah masih ada dengan cara show table. Nah, di sini sudah tidak ada ya. Kemudian selanjutnya kita bisa menghapus bagian drop database, menghapus database-nya dengan memasukkan perintah drop database. Tadi kita pakai mahasiswa 1 ya, jadi kita tulis mahasiswa 1. Kemudian untuk melihatnya apakah masih ada dengan cara masukkan perintah show database. Nah, di sini sudah tidak ada nama database-nya. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian.